Jadi dengan sawit itu, ketika hujan besar, banjir seperti sekarang, Ya. ketika kemarau, mereka kebakaran dan kekurangan air. Allah. Kerakusan mereka itu kan itu lebih dahsyat dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau politik yang diterapkan sistem demokrasi seperti yang sering kita bahas, esensinya penguasa itu adalah para kapitalis, ya kan? Atau mereka kemudian naik kekuasaan itu atas dukungan para kapitalis. Nah, bahkan kalau sekarang itu kapitalisnya sendiri naik kekuasaan. Makanya cepat dan terbesar kerusakan hutannya itu Indonesia. Dan ketika hutan Indonesia rusak gitu kan, mereka negara-negara barat melalui LSM yang mereka bayar itu untuk memanipulasi tadi, teriakan, oh Indonesia terjadi kerusakan. Ya, telah merusak. Padahal siapa yang merusak? Ya mereka sendiri. Buat apa kemudian tambang dieksplorasi, tapi ternyata ya justru malah menyengsarakan dan membahayakan rakyat. Maka apakah belum saatnya kita untuk sadar bahwa penyebab kerusakan ini karena kita berpaling dari aturan Allah, berpaling dari syariat Islam ketika mengatur ekonomi, politik, pendidikan dan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngaji kumaha dararamang sadayana. Alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan pemirsa senantiasa diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Royah TV, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita baru saja merasakan bagaimana bencana yang terjadi di Sumatera beberapa pekan ini, di mana Allah menurunkan hujan yang luar biasa. Dan ternyata impact dari itu adalah bencana banjir bandang pemirsa. 3 provinsi besar di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terkena dampak dari banjir ini. Pemirsa, yang menariknya banjir pada saat itu bukanlah separang banjir atau bukan banjir seperti biasa, banjir seperti bagaimana di kota-kota besar. Tetapi banjir yang bukan hanya air dan lumpur, juga membawa gelondongan pohon, dan itu sekian ribu kubik turun dari bukit-bukit, dari gunung-gunung sampai menimpa perumahan warga. Masya Allah. Pemirsa, oleh karena itu di hari ini spesial interview Royah TV akan bahas tentang bencana Sumatera, ulah siapa. Oleh karena itu, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Pemirsa Royah TV ngaji ngarti ngaji. Sebagaimana tadi disampaikan di awal bahwa pada hari ini kita akan membahas tentang bencana Sumatera, ulah siapa. Bersama siapa? Bersama dengan Ustadz Dr. Arim Nasim. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ustadz. Alhamdulillah, pangestu salantuna Kang Wasen. Ustadz, di tengah kesibukan, alhamdulillah sudah bisa mampir ke studio Royah TV. Alhamdulillah. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Amin. Ya Allah, amin. Baik Ustadz, punten ini ya. Biasa kita bahas tentang KDM, tapi sekarang enggak lagi Ustadz. Iya. Tentang bencana ya. Bencana. Tapi kita akan coba bahas bencana ditarik ke persoalan yang lebih pantauan atau analisis ekonomi ya Ustadz. Betul. Baik Ustadz, namun sebelumnya
kita sama-sama dulu berdoa untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan ketabahan serta kelancaran dalam menghadapi bencana ini. Barakatil umur kuna al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal. Baik, Ustadz. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ternyata memang bencana di Sumatera, di Aceh, lalu di Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang saya pantau itu Ustadz, sampai hari ini kurang lebih sekitar 800-an lebih gitu korban jiwa. Korban jiwanya. Iya, betul, dan juga 600-an orang itu bisa dikatakan katanya masih hilang. Lalu ribuan lainnya juga mengungsi. Nah ini Ustadz, yang menarik ini bahwa banjir di sini ketika Allah memberikan hujan deras yang luar biasa dan terjadilah banjir, ternyata bukan hanya luapan air dan lumpur, tetapi juga ada gelondongan-gelondongan kayu yang menurut banyak pendapat itu ini kayu bukan sembarangan kayu, tapi kayu yang sudah dipotong dan bukan tercerabut dari akarnya. Nah, bagaimana Ustadz? Apakah memang beberapa pengamat mengatakan ini ada pembalakan, ini akibat dari pembalakan liar, akibat dari pembukaan lahan-lahan sawit, dan juga akibat dari dari penambangan. Ini bagaimana menurut Ustadz? Ya, terima kasih. Menarik memang Pak Donzen ya. Pada musibah kali ini kita lihat memang sungguh sangat memprihatinkan gitu ya. Yeah. Dengan korban yang begitu banyak ya di satu sisi, di sisi lain juga sikap pemerintah yang sangat lamban untuk menangani musibah bencana yang terjadi gitu kan. Dan kalau kita lihat gambaran ya, kita melihat bahwa ini sebenarnya bukan semata-mata musibah gitu kan. Oke. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran kan disebutkan Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Jadi ayat ini menggambarkan telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan-tangan manusia itu kan. Jadi dengan fenomena banjir yang luar biasa, hujan dengan membawa kayu-kayu gelondongan. Nah tadi gitu kan, secara fakta, secara realitas ya nggak mungkin ya kayu yang gelondongan itu tercerabut dari akarnya itu oleh air tadi itu kan. Apalagi faktanya itu kayunya itu sudah terpotong dengan rapi bukan. Kan kalau tercerabut kan harus dengan ada akar-akarnya kan. Betul. Ini kan dahannya sudah nggak ada itu kan. Itu betul-betul memang sudah hasil dari penembangan, bukan penambangan liar menurut saya sebenarnya. Penebangan yang dilegalkan oleh pemerintah itu kan dengan mengeluarkan izin ya pembalakan hutan untuk kepentingan ekonomi para oligarki bahasa saya. Oke. Jadi kalau kita perhatikan dalam kurun waktu ya kurang lebih 13 tahun, karena yang muncul itu data misalnya itu kan dari kurang lebih 13 atau 17 tahun ya, di masa pemerintahan sebelumnya ya kan, Mulyono sering ya ini masih kaitannya dengan itu kan, dengan beberapa menterinya. Hutan yang kemudian habis digunduli itu kan, itu 2,4 juta hektar itu kan. Dan yang paling banyak ya memberikan kontribusi untuk mengizinkan ya pembalakan legal. Legal itu dalam perspektif pemerintah ya. Oke. Karena diizinkan itu pada masa pemerintahan yang orangnya itu kelihatannya mohon maaf nggak punya malu mungkin ya, atau menutupi kesalahannya itu dengan manggul beras itu gitu. Allahu Akbar. Itu di masa dia itu 1,6 juta hektar Rusak. ditebang gitu kan. Untuk apa? Untuk pembukaan lahan sawit salah satunya ya. Dan
juga ya untuk juga kegiatan yang terkait dengan tambang. Karena kalau kita lihat kan pembalakan atau penebangan hutan itu kan ya, dominannya itu 2 itu kan. Pertama untuk kerakutan mereka untuk mengeksploitasi tambang gitu kan, yang ada di dalam hutan gitu kan. Yang kedua itu untuk mengkonversi ya, hutan ini itu dialihkan menjadi, sawit. Bahasa mereka, perkebunan yang produktif. Mmm. Dari sini keserakahan yang mereka lakukan, keuntungan mereka itu berlipat-lipat. Oh. Ya, secara ekonomi ya. Pertama ketika mereka membabat kayunya gitu kan, kayu yang besar, gelondongan, mereka dapat keuntungan juga tidak sedikit, bisa jadi triliunan. Dari Nah, kayu itu ya? dari kayu itu gitu kan, padahal ya, mereka itu, eee, tempat yang kalau kita lihat itu kan harus dijaga dalam konteks untuk kelestarian lingkungan gitu kan. Betul. Tapi dengan keserakahan mereka ya kan, mereka babat, mereka mendapatkan keuntungan dari kayu yang luar biasa itu kan. Setelah itu mereka menanam ya, tanaman-tanaman yang mereka bilang produktif, salah satunya yang dominan itu adalah sawit kan. Nah, jadi saya lihat, fenomena yang terkait dengan bencana banjir ini saya melihatnya dari, 2 sudut. Dari sudut masyarakat yang kena, bencana tadi ya, ya secara umum ya, artinya bencana tadi yang kena banjir, yang korban sampai 800 lebih gitu kan, bahkan mungkin mendekati 1000 ya, Betul. kalau terus bertambah. Mungkin dari sudut mereka, karena mereka tidak berdaya, itu musibah gitu kan. Tapi dari sudut penguasa, rejim ya, yang dia kemudian, memberikan izin ya untuk menjarah, bahasa saya itu, menjarah hutan, membabat hutan untuk kepentingan, para oligarki, kerakusan mereka, ini adalah, azab gitu kan, ya. Jadi saya melihatnya dari 2 sudut itu. Jadi dari sudut masyarakat yang kemudian ditimpa ini adalah musibah. Ya, tapi dari sudut, kebijakan ya, yang diambil oleh rejim, terutama ya tadi ya, terkait dengan pengelolaan hutan dan kerusakan-kerusakan yang terjadi ya, dengan serakahnya mereka menambang itu ya, mengambil tambang di daerah-daerah hutan ya, dengan membabat hutan itu tadi ya, saya lihatnya ini bukan musibah, tapi karena ulah-ulah mereka itu kan. Langsung diazab berarti? Iya, merekalah yang kemudian mendatangkan azab itu, gitu kan. Sementara kalau saya lihat ya, masyarakat rakyat yang tidak berdaya, ya itulah, Terkena. terkena musibah gitu kan. Allahu Akbar. Itu saya lihat ya. Masya Allah. Baik, menarik Ustaz tadi yang Ustaz sampaikan bahwa yang namanya perkebunan, kelapa sawit itu mendatangkan keuntungan besar buat pemerintah. Bisa Ustaz gambarkan secara aspek ekonomi sebetulnya kenapa kok pemerintah itu begitu gencarnya sampai ke pembalakan tadi jutaan hektar untuk kelapa sawit. Memang seberapa untung sih ke produksi kelapa sawit Indonesia? Lalu apakah memang itu pure untuk pemerintah atau seperti apa sih? Kalau kita lihat kan sebenarnya 2 keuntungan, para kapitalis, oligarki tadi seperti yang saya katakan tadi, dengan membabat hutan tadi itu kan. Oh, dari kayu tadi ya? Ya, pertama itu dari hutannya itu. Dari hutannya itu sendiri. Kayunya ketika dibabat tuh mereka dapat triliunan ya Allahu Akbar. untuk, kayu itu kan. Jadi hasil membabat kayunya itu kan. Dengan alasan kan menggunduli hutan, membuat itu kan ada berbagai alasan itu kan. Dulu kalau dalam konteks, di Papua, Irian Jaya, alasannya itu kan untuk membuka lahan, 1.000.000 hektar tanaman padi ya, atau singkong gitu kan. Iya. Kemudian untuk di tempat-tempat yang lain juga sama itu kan. Ya rata-rata kalau tidak untuk, tambang tadi ya, eksplorasi tambang ya, atau juga untuk, tadi dialihkan menjadi dalam bahasa mereka itu hutan produktif, yang sebenarnya bukan hutan produktif tapi, perkebunan kelapa sawit tadi salah satunya itu kan. Jadi
Jadi saya katakan dua keuntungan para kapitalis, Iya. ya para oligarki. Pertama dari hutannya sendiri mereka mendapatkan triliunan, padahal mereka ya mungkin ya berapa bayarnya kepada pemerintah gitu kan. Betul. Dan kalau kita perhatikan juga pasti di belakang itu yang menjarahnya, yang mendapatkan proyek untuk membabat hutan tadi itu kan dengan berbagai tujuan tadi, itu pasti terkait dengan penguasanya. Hmm. Artinya ada kolusi itu kan antara oligarki kapitalis itu dengan penguasanya ya, Iya, iya. untuk mendapatkan izin ya tadi membabat hutan tadi. Nah yang kedua, setelah kemudian dibabat hutannya itu kan, mereka itu kan yang ada dua kan, yang pertama mereka mengeksplorasi tambang, ini juga keuntungan bagi mereka. Betul. Tapi bagi masyarakat lagi-lagi itu adalah kerusakan ya dan juga pencemaran. Nah atau kemudian tadi ditanam sawit ya kan. Dan memang kalau kita lihat sekarang kebutuhan terhadap produksi kelapa sawit itu kan luar luar biasa ya produknya. Baik untuk minyak goreng maupun juga untuk kepentingan-kepentingan industri itu kan. Dan Indonesia itu adalah negara terbesar penghasil kelapa sawit ya. Nah cuman kita lihat tadi itu kan, keuntungan yang mereka dapatkan dari membabat hutan ya kan, kemudian juga dari mengeksplorasi tambang, kemudian juga dari hasil menanam sawit, itu tidak dirasakan oleh rakyat ya kan. Contoh nyata adalah di saat kemudian mereka berpesta pora itu kan dengan harga minyak goreng yang pada saat itu melejit naik gitu kan, CPO itu gitu kan, Iya. rakyat justru dipersulit ya kan, sampai mereka untuk mendapatkan 1 liter pun harus mendapatkan dengan cara yang ngantri gitu kan. Betul, betul. Bahkan sampai ada korban hanya untuk mendapatkan 1 liter minyak dengan harga yang normal itu kan, bukan gratis itu kan, harga normal gitu kan. Mau beli gitu. Mau beli juga itu kan. Harus ngantri. Ngantri karena pada saat itu kan harga Betul. minyak sempat kemudian sampai Iya. menyentuh di angka per liter 30 ya kurang lebih. Nah ini kan ironis itu kan. Jadi hutan dibabat, mereka mendapat keuntungan ya kan, rakyat kemudian jadi korban ya seperti saat ini terjadi. Kemudian tanahnya kemudian ditanami sawit, kapitalis kemudian mendapat lagi-lagi keuntungan yang luar biasa, rakyat lagi-lagi kemudian dikorbankan. Kenapa? Karena itu semua kan dimonopoli oleh mereka. Mereka menguasai hampir itu kan kurang lebih ya 60 atau 70% ya perkebunan sawit gitu kan. Ini yang mereka dominasi. Sehingga mereka menguasai itu ya sumbernya, produksinya dan juga kemudian pemasaran dari sawit ya. Nah jadi kalau saya lihat ya, makanya kalau dalam bahasa Al-Quran tadi Zuharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas itu sebenarnya pelaku kerusakan itu mereka itu kan. Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah-ulah mereka. Segelintir orang yang kemudian mendapatkan keuntungan yang triliunan ya. Ya, bahkan mungkin ribuan triliun. Allah. Karena kasusnya kalau kita lihat seperti kasus tambang batu bara itu kan tidak sedikit ya. Kasus tambang nikel itu juga tidak sedikit. Dan itu kebanyakan di salah satunya di daerah-daerah yang di dalamnya itu ada hutannya, yang terlebih dahulu mereka harus membabat hutan itu gitu kan. Jadi rakyat yang kemudian akhirnya menjadi korban. Sebenarnya tanpa ada bencana banjir pun rakyat itu sudah dikorbankan oleh rejim ini untuk kepentingan oligarki. Itu yang saya lihat ya kan. Terlebih lagi hari ini kita saksikan dengan adanya curah hujan yang tinggi ya kan, sementara lahan hutannya sudah berubah menjadi sawit yang daya serap itu sangat jauh dibandingkan dengan hutan kayu ya, dengan kebun sawit itu sangat jauh sekali. Makanya pernyataan presiden yang mengatakan ya kan sama aja gitu kan, hutan kemudian digulunduli diganti dengan sawit, itu pernyataan yang menurut saya membodohi. Betul. Pernyataan yang muncul ya, saya mungkin kalau katakan bodoh masa sih itu kan. Ya, itu kan. Atau Tapi pembodohan ya. Pembodohan menurut saya yang terjadi. Itu ya yang saya lihat ya kan. Nah di sisi lain kerusakan ini bukan hanya pada saat banjir.
sekarang ini mungkin karena lebih banyaknya beberapa tahun terakhir ini hujan, ya kan. Betul. Jadi kita agak istilahnya itu terbebaskan dari bencana kemarau yang disebut dengan kebakaran hutan. Nah, Jadi dengan sawit itu ketika hujan besar, banjir seperti sekarang, Ya. ketika kemarau mereka kebakaran dan kekurangan air. Allah. Karena salah satu karakteristik ya tanaman sawit itu ya, tadi kalau dalam konteks serapan air itu sangat minim. Jadi kalau menurut salah seorang ahli dari ITB itu, serapan dari sawit itu hanya 40% dari air yang masuk, dari yang turun ya kan. Sementara kalau hutan kayu itu 95%. Makanya ketika dalam bentuk hutan kayu ya jarang terjadi kebanjiran ya kan, Betul. ya kan. Nah, sementara di musim kemarau, kelapa sawit itu, pohon sawit itu adalah pohon yang sangat membutuhkan air. Dia kemudian menyedot air yang ada di lingkungan. Makanya saya pernah keliling ke Kalimantan maupun Sumatera itu, di musim kemarau ya, itu hutan-hutan, kalau yang masih ada ya hutan kecil, yang mungkin hutan yang tinggal kayu kayak kecil itu, yang biasanya ada rawa-rawa, ada itu kan, kubangan-kubangan, itu kemudian, kering gitu kan. Oh, Nah, sekitarnya tuh kering. kering gitu kan. Kenapa? Oh. Karena menyedot, airnya luar biasa sawit ini. Akhirnya apa dampaknya? Masyarakat kekurangan air dan, eee, sumber air yang kubangan-kubangan itu yang dulu mungkin ketika masih hutan, mereka bisa dengan mudah mendapatkan ikan-ikan yang tersisa, sekarang nggak ada. Dan ketika kering, ada panas sedikit, terjadi kemudian gesekan, terjadilah kebakaran. Allahu Akbar. Jadi itulah saya kira itu kan, hujan maupun kemarau, ya, mereka yang diuntungkan, rakyat yang kemudian disusahkan. Inilah, saya kembali kepada tadi, ya peringatan dari Allah gitu kan, telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah tangan manusia, oligarki tadi yang pada prinsipnya gitu ya. Baik Ustaz, menarik tentang pembahasan tadi tentang kita pakai kacamata ekonomi, lalu juga Ustaz tadi menyampaikan tentang masalah oligarki. Kita akan bahas Ustaz di segmen yang kedua, sejauh mana sih si pemerintah itu bisa, apakah dengan apa namanya, apa sih yang melatar belakangi mereka itu sampai bisa memberikan izin kepada oligarki. Kita akan bahas di segmen yang kedua. Terima kasih Ustaz. Baik pemirsa Raya TV ngaji ngerti ngaji, luar biasa pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Arif Nasim ya, dan kita sudah mulai terbuka bahwa penyebabnya ternyata ada, bisa jadi ini bukan persoalan musibah tetapi juga azab dari Allah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau mengizinkan untuk merusak. Dan yang ternyata Allah ketika memberikan azab, mereka bisa jadi tidak terkena, tetapi rakyat yang tidak punya salah akhirnya jadi korbannya. Pemirsa, kita akan bahas seperti apa sih, kenapa kok pemerintah bisa tega kayak gini ya. Kita akan bahas di segmen yang kedua. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Roya TV. Baik, pemirsa Raya TV ngaji ngerti ngaji. Jangan lupa like, comment, and share. Hari ini kita masih membahas tentang bencana Sumatera, ulah siapa? Bersama dengan Ustadz Dr. Arif Nasim. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Kalau misalkan pemerintah itu melakukan berbagai tadi ya, berbagai penebangan hutan, lalu juga ada apa namanya keuntungan di sana dan sebagainya. Dan ini ternyata juga tadi Ustaz saya sampaikan bukan hanya di Sumatera yang sekarang terkena dampaknya, tetapi juga di Papua, di Kalimantan dan sebagainya. Sebetulnya Ustaz, apakah ini tuh untuk kepentingan rakyat atau bagaimana sih sebenarnya? Tafadhol Ustaz. Ya, saya katakan tadi gitu kan. Kalau faktanya ya ketika terjadi pembalakan hutan, rakyat kemudian jadi korban ya kan, yang diuntungkan mereka yang membalakukan tadi gitu kan, maka saya lihat sangat jauh bahwa itu untuk kepentingan rakyat ya. Jadi itu hanya sekedar manipulasi aja, manipulasi kegiatan atau eksplorasi atau juga
pengelolaan sumber daya alam bahasa mereka untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Itu hanya sekedar jargon yang kemudian mereka kemukakan, mereka sampaikan, tapi di balik itu sebenarnya ya adanya pembalakan hutan ya kan dengan legal, dengan izin tadi, eksplorasi tambang gitu kan. Itu sebenarnya itu adalah untuk memuaskan ya nafsu keserakahan para oligarki gitu kan, Hmm. para kapitalis gitu. Betul, Ustaz. Saya potong. Artinya bahwa pemerintah itu memberi izin kepada oligarki, begitu, Ustaz? Iyalah, karena kan kita lihat memberi izin kepada oligarki ya untuk mengeksplorasi tambang Hmm. ya di hutan lindung gitu kan. Contoh jangan jauh-jauh lah, di Sukabumi itu ada hutan lindung, betul, yang di dalamnya itu tidak boleh ditambang. Hmm. Tapi ternyata hutan lindung itu melindungi tambang. Oh. Maksudnya apa? Allah. Jadi hutannya itu pinggir-pinggirnya aja, di dalamnya itu adalah Pos. rusak, Allah. pos itu kan. Namanya hutan lindung. Siapa yang mengizinkan? Ya penguasa. Cuman pertanyaannya kan pertama, kenapa kok penguasa kok bersikap seperti itu? Ya. Nah ini kita akan kembali kepada sistem politik yang diterapkan. Sistem politik yang diterapkan, sistem demokrasi seperti yang sering kita bahas, esensinya penguasa itu adalah para kapitalis, ya kan? Atau mereka kemudian naik kekuasaan itu atas dukungan para kapitalis. Nah, bahkan kalau sekarang itu kapitalisnya sendiri naik kekuasaan. Makanya istilah sekarang kan sering muncul peng-peng tadi kan, pengusaha dan penguasa itu kan. Maka sekarang dampaknya kerakusan mereka itu kan, itu lebih dahsyat dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya masih ada semacam jarak gitu kan, karena di belakang penguasa itu kan, pengusaha itu di belakang menyetir kemudian Penguasa. pengusaha menyetir penguasa. Kalau sekarang merekanya sendiri yang nyetir dua-duanya, kalau mereka si mereka itu kan, ya dia penguasa dan dia pengusaha itu kan. Nah sehingga akhirnya apa? Izin-izin untuk eksplorasi dan sebagainya itu kan dengan seenaknya mereka keluarkan. Untuk apa? Untuk keserakahan pengusaha tadi, yang wujudnya itu adalah bisa jadi orang yang mengendalikan dia atau dianya sendiri sebagai penguasa yang memang serakah itu kan. Sehingga sejatinya kalau kita lihat hari ini yang ada itu bukan penguasa, tapi pengusaha yang jadi penguasa. Artinya bukan pemimpin dalam konteks yang dia itu naik menjadi penguasa itu dalam rangka mengurus rakyat. Tapi mereka naik menjadi penguasa itu dalam rangka istilahnya itu bukan melampiaskan, istilahnya itu kan ingin mewujudkan keserakahan mereka untuk apa? Untuk mendapatkan kesenangan duniawi ya yang mereka inginkan ya dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, salah satu kemudian objeknya itu apa? Eksploitasi sumber daya alam atau sumber daya ekonomi. Bukan untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan mereka gitu kan. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kalau kita lihat ini paradigmanya, mereka yang sekarang ada di kekuasaan itu, saya tidak bicara semua ya, mungkin ada 1, 2 yang katakanlah orang yang rada sedikit hanif, lurus, tapi rata-rata mereka yang duduk di kekuasaan itu adalah mereka yang otaknya itu kapitalis. Otak ekonominya itu adalah ekonomi kapitalis, yang dia menjadikan harta kekayaan itu bukan dalam rangka untuk ibadah, gitu kan, tapi dalam rangka untuk apa? Untuk menumpuk-numpuk harta ya demi kejayaan mereka dan anak cucunya, gitu kan. Itu yang kita saksikan hari ini kan. Makanya mereka nggak peduli kan untuk rakyat ya kan. Contoh nyata tambang di Papua, di daerah yang sangat sangat indah ya, di daerah eksotis itu kan luar biasa itu kan. Tapi mereka ya cuek aja itu kan. Walaupun ketika ada yang protes berhenti sebentar, setelah mereka lanjutkan kembali gitu kan. Kenapa? Ya karena mereka punya kuasa. Punya kuasa ya rakyat mereka ya abaikan itu kan, dan harus tunduk. Bahkan diskenariokan rakyat itu kan terpaksa untuk
mengikuti ya atau mengizinkan dalam bahasa kasarnya untuk melakukan eksploitasi ya tambang di daerah yang sebenarnya dalam jangka panjang itu akan merusak lingkungan mereka. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka dikondisikan, dimiskinkan. Makanya kan ketika eksplorasi tambang di daerah tadi ya, daerah apa namanya yang daerah wisata tuh yang terkenal. Oh ini apa namanya, Raja Ampat. Nah, Raja Ampat itu kan masyarakatnya pada akhirnya kan tidak ada pilihan lain. Betul. Akhirnya mendukung dalam tanda kutip itu kan. Kenapa mendukung? Ya mereka kalau kalau tidak ikut mereka kelaparan, nggak dapat Oh. makan bahasanya. Jadi diciptakan dengan seolah-olah untuk mendukung gitu kan. Dengan sengaja. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan ya keserakahan para pengusaha, penguasa yang memang otaknya itu sudah dijejali dengan pemikiran-pemikiran kapitalis, di mana standar pemikiran kapitalis itu adalah kebahagiaan itu diukur dengan apa? Dengan terpenuhinya kebutuhan fisik atau harta, kekayaan sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Itu yang saya lihat ya kan. Betul. Baik Ustaz, ada yang para penguasa atau para pengusaha itu ya, ketika dia itu membuka tambang, membuka lahan sawit itu mereka punya argumen seperti ini Ustaz, itu kan tambang, itu nanti akan dinikmati juga oleh orang-orang sekitar dengan bekerja di sana. Itu kan kelapa sawit, kebun kelapa sawit, perkebunan itu nanti kan akan dinikmati juga oleh warga sekitar dengan bekerja di sana. Itu bagaimana argumen seperti ini Ustaz? Ya tadi ya, jadi kita lihat ya itu yang saya katakan tadi kan. Jadi mereka ya para kapitalis ya, para pengusaha yang otaknya kapitalis itu kan, yang mereka hanya mementingkan untuk kepentingan mereka sendiri ya. Sebenarnya mereka memanfaatkan rakyat itu untuk kepentingan mereka. Oh, Jadi bukan untuk kepentingan rakyat. Oh, dimanfaatkan. Dimanfaatkan rakyat itu kan hanya dieksploitasi itu kan. Dibayar memang jadi pekerja tapi dengan bayaran yang sangat murah gitu kan. Dan faktanya tadi ketika misalnya ditanam sawit gitu kan sawitnya untuk mereka juga bohong juga faktanya. Faktanya masyarakat harus membeli dengan harga yang mahal. Betul. Kita lihat harga minyak di Indonesia itu hampir 2 kali lipat dengan Malaysia. Allah. Karena kalau kita lihat kan di Indonesia itu betul-betul ya lebih kapitalis dibandingkan negara kapitalis sekalipun ya kan. Kenapa? Karena tadi kita lihat ya manusia-manusianya yang saya kira yang luar biasa yang tidak memiliki rasa kemanusiaan sama sekali. Kita lihat gitu kan terkait dengan bencana kemarin. Ya, Allah tunjukkanlah itu kan sifat-sifat tidak peduli mereka terhadap rakyat, sifat-sifat keserakan mereka terhadap rakyat, sifat-sifat manipulasi mereka, pencitraan mereka hanya untuk kepentingan diri mereka sendiri itu kan, seolah-olah mereka peduli, padahal kenyataannya itu adalah tidak, itu kan merusak. Ini Allah tunjukkan sebenarnya itu kan. Jadi ketika mereka berdalih bahwa itu kepentingan rakyat, ya rakyat yang mana? Pasti kepentingan dia dan keluarganya. Sementara rakyat yang ada di sekitarnya selalu pasti jadi korban. Walaupun mereka dapat pekerjaan, akhirnya menjadi buruh. Buruh yang dieksploitasi tenaganya, ya kan? Dieksploitasi pikirannya, tapi mereka tidak mendapatkan yang sebanding gitu kan. Ya, mungkin katakanlah buruhnya itu dapat ya 1 juta 2 juta ya sebulan misalnya kan. Dengan UMR mungkin naik sedikit 2,5 juta misalnya itu kan. Sementara mereka itu kan dapatnya triliunan, miliaran. Allah. Itu kan gak sebanding gitu kan. Jadi inilah yang kemudian terjadi gitu kan. Sehingga itu sebenarnya alasan aja supaya mereka kelihatan humanis, supaya mereka kelihatan pro terhadap rakyat, bahwa yang mereka lakukan itu adalah untuk kepentingan rakyat. Tapi dibalik itu adalah sebenarnya untuk memuaskan keserakahan mereka itu kan terkait dengan eksplorasi atau kemudian eksploitasi sumber daya alam baik tambang maupun juga dalam bentuk kelapa sawit tadi ya kan, atau pembabatan hutan untuk kepentingan industri mereka gitu kan. Jadi nggak ada sebenarnya mereka itu berpikir itu untuk kepentingan rakyat. Yang ada itu rakyat hanya jadikan alasan, bemper lah itu kan. Bemper untuk apa? Untuk memuaskan hawa nafsu mereka,
keserakaan mereka terhadap dunia itu kan. Ya, baik. Menarik Ustadz tadi yang sampaikan Ustadz di pertahanan tadi bahwa Indonesia, Malaysia itu kan ataupun juga negara-negara yang lain yang mereka itu menerapkan juga sistem kapitalis sebagaimana yang di Indonesia. Apakah kayak negara-negara seperti di Eropa atau Amerika sendiri itu juga mereka juga melakukan eksplorasi seperti halnya Indonesia? Karena kalau dilihat dari sisi kerusakan alam gitu belum bisa dicari bisa didapatkan kerusakan alam itu sangat jarang terjadi misalnya di Eropa atau di negara-negara besar kapitalis. Apa tuh Ustaz? Ini bagaimana sih? Menarik memang gitu kan. Kalau kita lihat, kalau kita bicara terkait dengan isu kerusakan lingkungan ya kan, Betul. kerusakan hutan ya kan, bahwa negara yang paling besar ya kan, terbesar ya, kedua ya, tercepat dan terbesar kerusakan hutannya itu Indonesia. Satu lagi kalau nggak salah saya lupa Amerika Latin atau apa, Indonesia yang kedua termasuk negara. Dan ketika hutan Indonesia rusak gitu kan, mereka negara-negara barat melalui LSM yang mereka bayar itu untuk memanipulasi tadi, teriak kan, "Oh, Indonesia terjadi kerusakan." Ya, telah merusak. Padahal siapa yang merusak? Ya mereka sendiri kerjasama dengan ya penduduk lokal tentu ya gitu kan. Jadi kalau kita lihat kembali, saya melihatnya kita jangan tertipu dengan penampakan mereka. Di negara-negara mereka lingkungan asri masih terjaga, Iya ya betul. kan. Kenapa? Karena prinsip orang kapitalis itu kan dia ingin hidup senang, tidak peduli kemudian dengan kerusakan yang dirasakan oleh orang lain atau negara lain, ya kan. Jadi seperti inilah ya kan, dalam konteks sekarang lah misalnya di raja-raja hutan, raja-raja hutan, mereka yang mengeksploitasi hutan di Sumatera maupun di Kalimantan ya kan, mereka para oligarkinya kan di rumah mereka di sekitarnya mah asri kan, rumahnya bisa luasnya hektaran kan, Betul. dengan lingkungan yang asri, tenang gitu kan, tapi di luar itu kan, eee, kerusakan terjadi di mana-mana itu kan. Betul. Nah, ini pula yang kemudian, terjadi dalam konteks negara gitu kan. Negara-negara Eropa, Amerika sekarang kelihatan asri, kelihatan mereka belum kemudian terjarah itunya, belum rusak hutan dan kemudian juga lingkungannya, karena mereka itu sekarang itu memfokuskan eksploitasi itu di negara-negara berkembang, agar mereka mendapatkan kekayaan yang luar biasa tanpa merusak lingkungan yang ada di sekitar mereka. Oh. Tapi sejatinya karakteristik kapitalis gitu kan yang serakah tadi, suatu saat menurut saya juga kalau di negara-negara lain itu sudah habis, ya sudah dieksploitasi, tidak ada yang tersisa mungkin, ya saya kira keserakan kapitalis juga lama-lama juga akan menjarah juga apa yang terjadi di negaranya gitu kan. Itu sifat dan karakteristik kapitalis itu kan. Berarti Ustadz negara besar itu melakukan investasi kepada negara-negara berkembang untuk investasi penjarahan hutan sebetulnya, Pak? Iya, dan untuk penjarahan hutan dan juga untuk peningkatan kekayaan mereka. Oh. Contoh kita lihat ya di Kalimantan yang sering saya bolak-balik. Siapa pemilik, perusahaan terbesar perkebunan sawit di, eee, Kalimantan? Itu orang Amerika. Oh. Sampai ketika saya, ketemu dengan manajernya itu kan, manajer lapangan kebun dan sebagainya. Kita ini katanya hanya sekedar jadi kuli aja gitu kan. Yang menikmati keuntungannya mereka yang ada di Amerika, karena modalnya itu ya mereka yang memberikan, mereka yang menguasai. Kita hanya ya pelaksana aja itu kan. Kita yang capeknya, sementara mereka dengan dengan tenangnya itu kan mengalir mungkin miliaran triliunan keuntungan kepada mereka. Kita yang dipaksa untuk kerja keras itu kan untuk ya menguntungkan mereka. Itu kan tadi ini sebenarnya muncul dari prinsip kapitalis. Tujuan kapitalis itu adalah menjadikan dunia itu, harta itu kan, atau dalam bahasa Adam Smith itu adalah ekonomi atau tujuan ekonomi itu adalah dalam rangka kemudian mengakumulasi modal, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya, untuk mereka dapatkan itu kan. Nah ini kan
eh, ketika prinsip ini kemudian menguasai mereka, maka tadi ya, maka mereka akan nantiasa mencari daerah, mencari negara yang bisa kemudian dieksploitasi ya sedemikian rupa ya, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka tidak peduli itu kan terkait dengan kerusakan alam yang ada di negara itu. Nah, tapi untuk menutupi kepuasan mereka, untuk menutupi keserakahan mereka, mereka istilahnya itu lempar batu sembunyi tangan. Allah. Muncullah kemudian LSM yang mereka biayai agar teriak, "Oh, itu Indonesia tuh terlalu kerusakan hutannya." Muncullah melalui tangan-tangan ya, biasanya LSM yang mereka biayai, sadar atau tidak, untuk apa? Untuk tadi, untuk mengalihkan, seolah-olah yang membuat kerusakan itu bukan mereka, Oke. tapi di belakangnya itu kan ya mereka. Coba kita lihat di Indonesia, siapa sih yang tadi saya katakan sawit, siapa yang kemudian dominan? Ternyata Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang punya kebunnya di Indonesia itu kan, seperti di Kalimantan. Kemudian tambang migas, siapa yang dominasi? Ya, kemudian juga tambang emas dan perak, ya, nikel, siapa yang mendominasi itu kan? Mereka itu kan, para kapitalis yang mereka kerjasama kolaborasi dengan penguasa lokal ya, yang memang ya tujuan mereka juga sama, ingin mendapatkan harta dan kekuasaan, sehingga mereka mau mengabdi kepada kepentingan para kapitalis. Itulah sering disebut dengan londo ireng itu kan. Jadi kalau dulu yang menjajah itu adalah Belanda, Indonesia itu, nah sekarang itu mereka menjajahnya tidak langsung Eropa itu kan, melalui tangan-tangan mereka. Kalau dulu penting, mereka masih berusaha gitu kan, karena ada perang dan sebagainya. Mereka sekarang tinggal ongkang-ongkang kaki, muter otak gitu kan, bagaimana memainkan pion-pion yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, negara-negara berkembang, agar mereka ikut arahan mereka dalam rangka menjarah dan mengeksploitasi sumber daya untuk kepentingan mereka. Nah, mereka ini yang sebenarnya lebih sama juga ya, lebih jahatnya itu kan dengan oligarki yang ada di belakang mereka. Kenapa? Karena mereka itu tidak bisa tanpa ada peran pion atau budak ya, yang dijadikan alat untuk kepentingan mereka. Para oligarki tadi yang esensinya tidak lain adalah negara-negara penjajah ya, Amerika dan Eropa gitu kan. Baik, Ustaz, luar biasa, Ustaz. Kita akan bahas tentang bagaimana karena kita atau Indonesia itu adalah negeri muslim yang terbesar di dunia, tentunya kita pengen supaya bagaimana persoalan kebijakan ekonomi itu dari kacamata Islam. Sebagaimana kita sebagai seorang muslim tentunya kita harus balik kepada Islam. Kita akan bahas di segmen yang ketiga, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Arif Nasim, pemirsa Raya TV Ngaji Ngerti Ngaji. Kita akan bahas bersama dengan Ustaz Dr. Arif Nasim tentang bagaimana politik ekonomi dalam negeri Islam atau politik ekonomi yang diatur oleh Islam, tentang persoalan perkebunan dan juga tentang persoalan tambang. Ya, oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di special interview Royah TV. Baik, pemirsa Raya TV Ngaji Ngerti Ngaji, jangan lupa like, comment, and share. Hari ini kita sedang membahas tentang bencana Sumatera, ulah siapa? Bersama dengan Dr. Arif Nasim. Baik, Ustadz, bicara tentang masalah Islam, bagaimana Islam memandang atau mempunyai kebijakan ekonomi terkait dengan perkebunan atau terkait dengan tambang? Apakah bakal terjadi seperti ini juga ketika, karena ada salah seorang Gus yang mengatakan bahwa kita tidak boleh anti mining. Itu karunia Allah, harus kita manfaatkan. Nah, ini gimana sih, Apa Ustaz? Iya, kalau kita bicara terkait dengan bagaimana pandangan Islam, tentu ini kan berbicara tentang tujuan hidup gitu kan. Tujuan hidup gitu kan. Di dalam Islam itu kan sangat jelas ya kan,
bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu adalah dalam rangka ibadah. Ya, jadi Allah menciptakan manusia untuk ibadah, maka turunannya ya eksploitasi sumber daya alam itu adalah dalam rangka untuk menjadikan sarana ibadah. Jadi bukan kekayaan itu dijadikan alat tujuan untuk memuaskan keserakahan dan nafsu mereka, nafsu manusia. Tapi dalam pandangan Islam ya kekayaan itu adalah sebagai sarana untuk ibadah ya. Karena kekayaan itu sebagai sarana untuk ibadah, maka ketika mengeksploitasi yaitu juga akan harus memperhatikan rambu-rambu tadi gitu kan. Rambu-rambu yang jangan sampai ya kalau kita lihat ketika kita mengeksploitasi itu bukan ketenangan yang didapatkan tapi kerusakan. Gitu kan. Kenapa? Karena dalam Islam, dalam konteks Islam, kalau bicara terkait dengan politik ekonomi ya misalnya, memang betul politik ekonomi di dalam Islam itu adalah menjamin setiap individu dia bisa terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, gitu kan, kebutuhan pokok. Termasuk ya juga terpenuhi ya kepentingan kebutuhan pendidikan, kesehatan, keamanan. Sering disebut kebutuhan pokok barang dan kebutuhan pokok jasa. Nah, itu politik ekonomi Islam. Nah, semua tadi ya, rangka Islam itu kan rangka dalam rangka ibadah. Kerangka dalam rangka manusia diciptakan oleh Allah itu adalah untuk memakmurkan bumi ya. Khalifah fil ardh itu untuk memakmurkan bumi sehingga kemudian bumi itu kemudian makmur, manusia kemudian sejahtera di dunia dan di akhirat kemudian mereka punya cita-cita dan harapan kehidupan yang abadi yang disebut dengan kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Nah, dengan paradigma seperti ini maka ketika kemudian mengeksploitasi sumber daya alam, maka yang pertama menjadi pertimbangan itu adalah apa manfaat dan madorotnya bagi kepentingan manusia gitu. Kenapa? Karena eksploitasi sumber daya alam itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk keserakahan individu gitu kan. Maka ini nanti akan menjadi istilahnya itu penuntun, panduan gitu kan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka kemudian mengeksploitasi ya sumber daya alam, maka yang menjadi tujuannya itu dasarnya itu adalah kemaslahatan umat, kemaslahatan rakyat. Buat apa kemudian tambang dieksplorasi tapi ternyata ya justru malah menyengsarakan dan membahayakan rakyat. Buat apa kemudian hutan kemudian dibabat ya kan kalau ternyata justru membawa bencana. Tapi memang betul tidak bisa dinafikan adanya alam ini diciptakan oleh Allah kan untuk kepentingan manusia. Tapi kalau kita lihat tadi di dalam Islam itu harus dijaga agar tidak sampai eksploitasi itu mendatangkan bencana bagi kehidupan manusia. Ini yang menarik itu kan. Prinsip dasar di dalam Islam. Jangankan dalam keadaan normal ya kan. Dalam keadaan perang pun kata Rasulullah itu sampai mewanti-wanti jangan sampai merusak. Nah, ini luar biasa itu kan. Indahnya aturan Islam. Dalam kondisi perang pun tidak boleh kemudian menebang pohon atau kemudian menghancurkan lingkungan yang itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan perang gitu kan. Karena perang di dalam Islam bukan untuk merusak. Perang di dalam Islam itu adalah merangka menundukkan manusia-manusia yang sombong yang tidak mau kemudian beriman gitu kan. Bukan dalam rangka untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negara yang didatangi itu kan. Nah ini saya kira paradigma yang berbeda. Makanya di dalam Islam ya ketika aturan Islam ini kemudian diterapkan muncullah apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ketika kemudian Islam diterapkan yang muncul adalah keberkahan sebagaimana janji Allah, lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barokah. Nah, iman dan takwa itu kan konteksnya bukan hanya dalam konteks ibadah gitu kan. Iman dan takwa artinya aturan-aturan Islam itu diterapkan juga dalam konteks ekonomi gitu kan. Dalam konteks politik. Bagaimana aturan ekonomi dan politik itu harus sejalan dengan aturan Islam yang aturan itu diturunkan oleh Allah untuk mengatur kemaslahatan manusia. Makanya Gus yang mengatakan tadi
jangan anti mining, ya memang Islam tidak anti mining. Ketika tambang memang dibutuhkan, ya harus kemudian dieksplorasi. Tapi tambang itu sekali lagi, eksplorasi tambang itu untuk kepentingan manusia, bukan untuk keserakahan individu tertentu. Karena untuk kepentingan manusia, kepentingan rakyat, buat apa ditambang kalau yang terjadi itu adalah bencana, itu kan. Masya Allah. Nah, pasti nanti akan ini istilahnya itu akan muncul sebuah teknologi itu kan, karena filosofinya tadi adalah eksploitasi untuk kesejahteraan rakyat, ya bukan untuk keserakahan individu seperti dalam sistem kapitalis. Maka ketika akan mengeksploitasi akan muncul pemikiran-pemikiran yang cerdas ya di kalangan umat ini, yang eksploitasi kemudian terjadi tapi kerusakan lingkungan itu akan minimalisasi sekali. Karena tadi kan dalam perang aja itu dilarang untuk menebang hutan dan sebagainya, yang itu kemudian akan membawa kerusakan. Apalagi dalam kondisi normal. Itu yang saya lihat tuh kan. Jadi ketika kemudian Islam diterapkan dalam konteks ekonomi dan politik, saya yakin tuh kan, Allah akan menurunkan keberkahan. Tidak terjadi kemudian ya kerusakan yang seperti sekarang ini gitu kan. Kenapa? Karena tadi paradigma pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi itu untuk kemaslahatan manusia, kesejahteraan umat, bukan untuk keserakahan kelompok atau golongan tertentu. Sementara dalam kapitalis, eksploitasi sumber daya alam itu adalah untuk kepentingan keserakahan individu kelompok tertentu dalam memuaskan hasrat keserakahannya, itu kan. Nggak peduli dia lingkungan rusak, yang penting dia untung. Inilah yang saya lihat, mohon maaf, ada tipologi manusia kapitalis ini, ya kan, yang otaknya kapitalis itu sayangnya ada di kalangan pemerintahan. Mereka naik ke pemerintahan itu banyak yang bukan tujuannya untuk mengurus rakyat. Bahkan menyedihkan juga. Ini ada juga di sebagian yang tanda kutip ulama. Kita lihat bagaimana konflik yang terjadi di organisasi terbesar. Kan ujung-ujungnya urusan duit atau untuk mendapatkan duit, kan. Jadi rusaknya itu bukan hanya ya di kalangan penguasanya, ternyata di kalangan ulamanya juga. Inilah yang saya kira harus menjadi perhatian umat, kan. Betul. Jadi saya teringat dengan pesan atau hadis Rasulullah, kan. Jadi ada dua kelompok di tengah-tengah masyarakat itu. Kalau dua kelompok itu baik, maka baiklah manusia secara keseluruhan. Kalau dua kelompok ini rusak, rusaklah manusia secara keseluruhan. Siapa kelompok ini? Al ulama wal umaro, gitu. Ini yang kita lihat. Sudah terbukti sekarang. Sudah terbukti kita lihat. Ya. Ulamanya ribut tambang, tarik tambang, mereka itu kan di istilahnya itu di manipulasi atau dibodohi. Nih seolah-olah kan bahasanya kan keren gitu kan, yang kan ormas Islam itu mereka itu adalah memiliki kontribusi besar sehingga tercapainya kemerdekaan negeri ini. Karena itu mereka wajar kalau mereka juga harus menikmati tambang. Padahal sebenarnya ya, di satu sisi ini sebagai alat agar ketika kemudian terjadi kerusakan, mereka disalahkan dan mereka nggak bisa ngomong. Allah. Kenapa? Ya karena mereka ikut jadi kontribusi merusak juga itu kan dengan tambang itu. Kenapa? Karena kenyataannya ya mereka hanya bisa jadi menerima setoran aja juga itu kan. Karena yang memiliki modal, yang memiliki kemudian teknologi, orang-orang kapitalis juga itu kan. Jadi hanya sebagai sarana untuk menutupi atau untuk membungkam bahasa politiknya agar eksploitasi dan penjarahan sumber daya alam baik tambang maupun perusakan hutan itu tidak mendapat protes di kalangan ulama dan ormas Islam. Dan sekarang kan semuanya bungkam kan, kecuali ya kelompok-kelompok tertentu yang masih waras atau masih sadar, kan. Inilah saya kira peringatan Allah, kan. Makanya dengan adanya bencana ini, kalau kita kembali kepada ayat surat Ar-Rum yang saya bacakan di awal tadi, mudah-mudahan ya tokoh umat ya yang masih sadar ya kerusakan bencana yang terjadi ini
akan Allah timpakan tujuan mereka agar mereka kembali kepada Allah, gitu kan. Agar mereka kemudian mengembalikan tujuan hidup itu untuk apa. Pada akhirnya kan kembali kepada ideologi, keyakinan. Kalau kita yakin bahwa kehidupan di dunia itu sarana untuk mengabdi kepada Allah, ya maka tadi syariat Islam, aturan Allah yang harus kemudian ditegakkan, ya kan. Sehingga eksploitasi sumber daya alam itu untuk kepentingan kemaslahatan umat sebagai sarana ibadah. Nah itu saya kira kalau itu kemudian yang menjadi filosofi, maka kerusakan itu akan apa istilahnya, akan bisa dihindarkan seminimal mungkin, gitu kan. Masya Allah. Baik Ustadz, kita sudah ada di penghujung waktu, luar biasa pembahasan kita. Ustadz bisa sampaikan closing statement kepada para pemirsa Roya TV ya, dan agar kita bisa mengambil tadi hikmah atau ibroh dari bencana ini. Kamu doa. Iya, para pemirsa Royah TV rahimakumullah, kerusakan, bencana sudah berulang kali kita saksikan di negeri ini. Maka apakah belum saatnya kita untuk sadar bahwa penyebab kerusakan ini karena kita berpaling dari aturan Allah, berpaling dari syariat Islam ketika mengatur ekonomi, politik, pendidikan, dan yang lainnya. Islam hanya hadir dari urusan ritual saja, tapi Islam tidak hadir dalam konteks politik, ekonomi, sosial, maupun pendidikan. Akibatnya yang terjadi adalah fasad tadi, kerusakan di daratan maupun di lautan. Karena itu agar kita bisa menghentikan kerusakan ini, agar kembali kita mendapatkan keberkahan ya dengan kehidupan kita di dunia ini, terutama Indonesia yang mayoritas muslim, maka sudah saatnya tidak ada pilihan lain bagi kita, campakkan, buang pemikiran-pemikiran kapitalis, dan singkirkan juga mereka yang ingin tetap mempertahankan ekonomi dan ideologi kapitalis, ya kan. Maka sudah saatnya umat, tokoh umat memberikan dukungan kepada kelompok ya atau kutlah bahasa agamanya yang ingin menyelamatkan Indonesia ini dengan syariat Islam sebagai sarana untuk sebagai alat untuk menyelamatkan negeri ini. Negeri ini tidak akan selamat kecuali ketika aturan Allah Subhanahu wa taala diterapkan secara kafah. Aturan Islam bisa diterapkan secara kafah, meniscayakan adanya institusi. Institusi itu tidak lain adalah khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Jadi bencana banjir yang terjadi di Sumatera ya dan sekitarnya mudah-mudahan mengingatkan kita kepada masalah yang esensi, masalah utamanya karena kita berpaling dari aturan Allah, maka solusinya adalah kita kembali kepada aturan Allah secara kafah, dan kalau itu kemudian kita lakukan, insya Allah Allah akan menurunkan keberkahan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, yaitu di akhirat kelak. Itu barangkali ya pemirsa Royah TV yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berjuang untuk menyadarkan umat dan tokoh umat ini adalah kembali kepada syariat Islam secara kafah. Itu barangkali. Baik, terima kasih Ustadz Dr. Arim Nazim. Masya Allah, luar biasa pemirsa apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Arim Nazim di closing statement barusan, bahwa ajakan kepada kita semua Allah sudah tunjukkan kepada kita bagaimana kehebatannya, dan kita seharusnya tersadarkan dengan apa yang Allah sudah tunjukkan, bahwa memang yuk kita ambil ibroh, yuk kita ambil pelajaran dari ini semua, dan pelajaran yang terbaik adalah kita kembali kepada Islam sebagai rule of life kita. Pemirsa, pembahasan hari ini luar biasa, daging semua pemirsa. Yuk share pemirsa, agar kita semua mendapatkan satu peranan dalam perjuangan ini. Insya Allah bahwa Islam rahmatan lil alamin dalam naungan khilafah al minhaj nubuwah itu pasti akan kembali. Persoalannya kita ambil peran apa di sini. Jangan sampai kita hanya jadi penonton dan akhirnya ajal menyebut kita sampai kita tidak punya peranan apa-apa, dan itu yang pasti akan kita sesali nanti. Karena itu pemirsa, saya Ponsen Siduk Prawito dan juga kerabat kerja Royah TV mohon undur diri. Terima kasih Ustadz Dr. Arim Nazim.
Mudah-mudahan menjadi pahala dan juga keberkahan bagi Ustadz dan Amin ya Allah. Baik. Amin. pemirsa. Kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.